Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi terinspirasi oleh peristiwa dan penemuan luar biasa, termasuk revolusi industri. Perubahan ekonomi total bertujuan untuk meningkatkan produksi barang dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Industrialisasi adalah pilihan transformasi dan perubahan ekonomi. Harapannya ada produksi massal yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa hal yang mendukung transformasi ekonomi adalah 1. Tersedianya barang publik yang dibutuhkan masyarakat. 2. Peran negara dalam penyediaan barang publik. 3. Keahlian sektor industri. 4. Keahlian sektor pertanian. 5. Keahlian sektor komersial. 6. Sumber daya manusia berkualitas tinggi. 7. Pembukaan populasi. 8. Tidak adanya eksploitasi ekonomi. Islam dan transformasi ekonomi. 1. Barang publik. Barang publik yang dibutuhkan masyarakat harus tersedia. Jangan sampai terjadi sengketa barang publik karena membuat masyarakat kurang nyaman menggunakan barang publik. Hadis Abu Hurairah mengemukakan, Nabi SAW memutuskan dalam masalah jalan bila mana mereka mempersengketakannya selebar 7 hasta. Hadis riwayat Imam Bukhari. 2. Tugas pemerintah untuk memproduksi barang publik. Tugas pemerintah adalah mengurus rakyat. Tugas mengurus ini tidak hanya mempersiapkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat miskin, tetapi juga memungkinkan pemerintah memenuhi berbagai hal yang menjadi kebutuhan bersama rakyat. 3. Sektor industri. Memanfaatkan berbagai peralatan dan mesin yang bekerja untuk pengolahan bahan baku dan hasil pengolahan. Alat dan mesin ini diproduksi oleh perusahaan. Peralatan dan mesin bahan baku yang digunakan adalah besi dan berbagai logam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. 4. Sektor pertanian. Nabi Muhammad SAW mendorong para petani untuk memaksimalkan pengerjaan lahan pertanian dengan mengungkapkan bahwa hasil terjelek dari maksimal pengerjaan lahan pun tetap merupakan kebaikan. Hasil terjelek dari memaksimalkan pengerjaan lahan adalah kurangnya pengawasan lahan, sehingga petani tidak dapat menikmati hasil panen sebab dimakan burung dan ternak atau diambil orang lain. Hasil terjelek ini dinilai sebesar ganjaran orang bersedekah. 5. Sektor perdagangan. Sektor perdagangan mengandalkan kecepatan transaksi tawar-menawar. Seharusnya tidak membuang waktu terlalu lama. Selama harga masih memberikan keuntungan, penjual secepatnya melepas produk. Demikian juga selama barang sesuai dengan keinginan pembeli, maka pembeli secepatnya menerima harga. Semoga Allah merahmati seorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia. Kualitas manusia mempengaruhi kemuliaannya. Seorang yang tidak berkualitas sulit mendapatkan kemuliaannya. Sebaliknya, seorang berkualitas mudah meraih kemuliaannya. Yang penting adalah bentuk kualitas tersebut. Agama Islam menyebut bentuk kualitas tersebut sebagai ketakwaan, sehingga disebutkan yang lebih bertakwa yaitu berkualitas, maka lebih mulia dibandingkan yang tidak bertakwa. 7. Keterbukaan penduduk. Keterbukaan penduduk terhadap penduduk lain merupakan teknik otokritik yang efektif untuk menjadikan diri semakin lama semakin baik. Penduduk akan mencermati dan membandingkan dengan penduduk lain. Setelah itu, apa yang dipandang benar dalam hal ilmu dan teknologi dari penduduk lain diambil seraya meninggalkan ilmu dan teknologi dari diri sendiri yang dipandang salah. Ketidakadaan eksploitasi ekonomi. Agama Islam melarang eksploitasi ekonomi.
sebagai firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Bentuk dan prinsip transformasi ekonomi dalam agama Islam. Prinsip-prinsip transformasi ekonomi dalam agama Islam. 1. Prinsip pemerintah sebagai penyedia barang publik. 2. Prinsip kehandalan pertanian, industri, dan perdagangan. 3. Prinsip kualitas dan keterbukaan penduduk. 4. Prinsip tanpa toleransi terhadap eksploitasi ekonomi. Kesimpulan. Revolusi industri membuka mata dunia tentang transformasi ekonomi dan akselerasi industri sebagai peluang mengembangkan perekonomian. Namun demikian, banyak yang gagal meraih peluang tersebut. Hal ini disebabkan hal yang mendukung transformasi ekonomi tidak disiapkan. Jika ingin sukses dalam transformasi ekonomi, hal-hal yang mendukung sudah harus dipersiapkan terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.